Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjutkan materi kita bisnis anggaran, di mana kita sudah mulai masuk case by case. Untuk materi hari ini kita akan memulai yang pertama terlebih dahulu, yaitu forecasting untuk datanya ganjil dulu. Metode yang akan kita bahas adalah metode least square. Jadi seperti kita ketahui bahwa ketika kita akan membuat budget bisnis, otomatis di sana kita harus melakukan forecasting. Forecasting itu adalah prediksi berapa tingkat penjualan yang akan dilakukan. Nah, di sini tingkat penjualan yang akan dilakukan itu bisa diprediksikan dengan menghitung berapa banyaknya tingkat penjualan yang akan bisa dilakukan oleh perusahaan. Ingat, di sini prediksi berarti masih akan. Berapa tingkat penjualan yang akan bisa dilakukan oleh perusahaan. Nah, di sini secara matematisnya metode yang bisa digunakan itu diantaranya ada least square. Nah, di least square di sini kita harus tahu bahwa setiap data yang disajikan nanti kadang di sana jumlahnya genap, kadang jumlahnya ganjil. Nah, disitulah nanti di sini akan kita memperlakukan ketika data itu ganjil terlebih dahulu. Kemudian metode yang kedua nanti kita bisa menggunakan metode product moment. Nah, kita mulai dulu yang pertama, yaitu ketika data yang diperoleh di sini adalah data ganjil, kemudian metode yang akan kita gunakan adalah least square. Seperti kita ketahui bahwa trend projection atau proyeksi tren itu merupakan salah satu metode peramalan di mana di sana itu adanya penyesuaian sebuah garis tren. Nah, karena garis tren berarti di sana membentuk sebuah persamaan itu secara umum, secara matematis sering disusun menjadi Y sama dengan A plus BX. Artinya bahwa Y itu adalah variabel terikat, dependent variable. Y tidak akan bisa bergerak naik turun selama di sana X-nya tidak ada. Y tidak akan bisa bergerak naik turun selama A dan B-nya tidak diketahui. Nah, disinilah mengapa peramalan itu harus menggunakan metode salah satunya least square. Nah, di sini ketika kita menyusun least square, pasti kita sudah tahu bahwa di sana persamaan yang sering digunakan itu adalah persamaan dasar, persamaan regresi linier. Y sama dengan A plus BX, di mana Y itu variabel dependent atau variabel terikat, A-nya itu adalah konstanta, B-nya itu adalah tren, kemudian X-nya adalah variabel independent. Kemudian karena di sana Y itu sama dengan A plus BX, A-nya itu kita sudah tahu itu merupakan variabel tetap yang akan mempengaruhi tingkat penjualan, atau di sini wujudnya itu adalah biaya tetap. Kemudian B itu adalah yang sifatnya naik turun atau biaya variabel, sehingga kita sekarang harus mencari kalau begitu A-nya itu gimana cara mencarinya, kan gitu. Nah, di sini A kalau dirumuskan secara matematis itu merupakan atau asalnya adalah dari jumlah penjualan dibagi dengan jumlah data yang dimiliki oleh perusahaan. Biasanya di sini dinotasikan dengan A itu sama dengan sigma Y dibagi N, di mana sigma Y itu adalah jumlah penjualan asumsinya, karena kita akan membuat forecasting penjualan. Apakah Y itu harus penjualan? Tidak, bisa produksi, bisa kegiatan-kegiatan yang lainnya. Karena Y ini adalah variabel yang dipengaruhi. Selama tidak ada yang mempengaruhi, Y tidak akan terjadi. Kemudian di sana sudah, sekarang B. B itu adalah variabel tren atau variabel yang sifatnya tidak tetap. Karena tidak tetap berarti di sana kita bisa melihat bahwa B itu diperoleh dari sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Di mana sigma XY itu adalah jumlah dari X kali penjualan. Kemudian sigma X kuadrat, X tersebut dikuadratkan. Nah, sekarang kita langsung masuk ke kasus yang pertama, yaitu kasus yang dialami oleh PT Microsoft di tahun 2018 sampai dengan 2022.
Di sini asumsinya data yang kita miliki adalah 5 tahun tadi, 2018 sampai dengan 2019. Sehingga karena di situ ada data yang jumlahnya 5 tahun, berarti N-nya di sini 5. Kemudian NY-nya yang mana? Y-nya itu adalah volume penjualan per unit, di mana di sana Y yang pertama adalah 2.847 unit, Y yang kedua 3.685 unit, yang ketiga 4.065 unit, yang keempat 5.078.789 unit, yang Y kelima atau di tahun 2022 tingkat penjualan yang berhasil diperoleh Microsoft itu sebesar 7.639 unit. Nah, berarti di sini ada data yang harus kita ketahui. Berapa nanti proyeksi penjualan untuk tahun 2023 dan tahun 2025, kan gitu. Asumsinya di sini 2023 belum selesai sehingga masih kita cari. Atau asumsinya memang ini dibuat di tahun 2022 akhir. Sehingga kita kepengen tahu berapa sih proyeksi penjualan perusahaan tahun 2023 dan 2024. Nah, di sini muncul tabel seperti ini. Nah, ini adalah tabel-tabel yang kita lihat per kolomnya. Awalnya hanya ada data tahun 2018, tahun 2019, sampai dengan tahun 2022. Kemudian kolom yang kedua adalah kolom penjualan. Kolom penjualan di sana berisi data 2.874 untuk penjualan tahun 2018 sampai dengan 2022. Data tersebut kita isikan dari data yang semula tadi, yang ini kita pindahkan ke tabel. Tabel ini disusun untuk membantu mencari nilai A dan B tadi. Setelah itu kita mencari X, karena tadi ketika kita mencari A dan B, di sana ada variabel yang belum diketahui. Apa itu X? Apa itu X kuadrat? Apa itu X kali Y? Kan gitu, karena asal A itu adalah sigma Y dibagi sigma N, kemudian B asalnya adalah sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sehingga di situ kita harus mencari X, harus mencari Y, harus mencari X kali Y, harus mencari X kuadrat. Nah, di sini asumsinya datanya 5, berarti kalau 5 di sana adalah datanya ganjil. Kalau data ganjil dengan metode least square, data yang paling tengah itu dianggap sebagai data di mana itu merupakan titik origin. Nah, 0 itu adalah titik origin, berarti nanti di tahun 2020 titik originnya, disitulah notasi atau bilangan 0 kita tempatkan. Kemudian tahun 2018 X-nya min 1, 2018 X-nya min 2. Ikuti setahun, sehingga perkembangannya setahun gitu. Kemudian 2021 X-nya 1, 2022 X-nya 2. Kenapa di sana untuk 2019 min 1? Karena di sana di 2019 adalah tahun sebelum titik origin, sehingga di sana angka yang dihasilkan itu adalah negatif. Kemudian Y tadi di awal sudah diperoleh di sini, sehingga tinggal kita pindahkan saja. Kemudian kita jumlahkan. Cara menjumlahkan X adalah semua bilangan yang ada di kolom X kita jumlahkan. Min 2 tambah min 1 min 3 tambah 0 min 3 tambah 1 min 2 tambah 2 0. Kemudian Y kita jumlahkan, hasil terakhirnya adalah 24.052 unit. X kali Y di sini itu adalah hasil perkalian di sini. Min 2 kali 2.847, min 1 kali 3.685, kemudian X origin 4.065 kali 0, kemudian X tahun 2021 1 kali 5.789 tetap, kemudian X di tahun terakhir 2022 X-nya 2 kali Y 7.639. Kemudian kita jumlahkan keseluruhan di sana. Hasilnya sigma X dan Y itu adalah 11.634. Kemudian X kuadrat di sini kita kuadratkan
X yang ada di depan, min 2 kali min 2 4, min 1 kali min 1 1, 0 kali 0 0, 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, sehingga jumlahnya di sini adalah 10. Kemudian di sini yang harus perlu kita ketahui di sini adalah A. A adalah sigma Y dibagi sigma N. Sigma Y-nya tadi sudah kita peroleh sebanyak 24.052 unit. Kemudian N-nya kita sudah tahu tadi, banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, sehingga 24.052 dibagi 5 hasilnya 4.810,4. Kemudian B-nya adalah sigma XY. Sigma XY jumlahnya di sini adalah 11.634. X kuadratnya 10. Langsung kita bagikan, hasilnya adalah 1164,4. Nah, karena A sudah diperoleh, B sudah diperoleh, masukkan ke dalam persamaan yang paling awal. Y sama dengan 4.810,4 plus 1.164,4 X. Nah, ini adalah persamaan dasar. Sekarang dari persamaan inilah nanti kita bisa melakukan forecasting. Berapakah tingkat penjualan tahun 2023? Berapakah tingkat penjualan tahun 2024? Berapakah penjualan tahun 2030, 2040 dan seterusnya, bisa di forecasting dengan dasar yang tadi. Nah, sekarang kita mencoba berapa sih angka untuk tahun 2023. Nah, di sana karena tadi X yang di 2022 ini adalah 2, berarti 2023 adalah 3. 2024 adalah 4 dan seterusnya. Sehingga 4.810,4 plus 1.164,4 kali 3. Cara mencarinya bukan 4.810,4 plus 1.164,4 dulu, tetapi B dulu kita kalikan. B kali X baru plus A. Sehingga di situ muncullah 1.164,4 kali 3 plus 4.810,4. Hasilnya adalah 8.300,6. Kemudian yang 2024 sama X-nya di sini yang bergerak kali 4 sehingga hasilnya adalah 9.464. Nah, hasil dari dua persamaan yang sudah bisa kita hasilkan dua angka di sini, inilah yang dikatakan sebagai forecast penjualan. Dicari dengan metode least square. Nah, kebetulan karena di sini datanya ganjil, berarti di sini datanya adalah yang kita pilihkan, data yang tertengah itu disebut sebagai titik origin. Sehingga di depan ada pertanyaan, berapakah tingkat penjualan perusahaan atau PT Microsoft tahun 2023, 2024. Nah, kita urutkan saja dari persamaan yang ada, kalikan X-nya berapa, jumlahkan, sudah ketemu hasilnya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.